Ini adalah hari pertama Maya memutuskan untuk menjalani hidupnya sepenuhnya. Cukup sudah. Aku seorang wanita, usiaku baru 35 tahun, dan aku berhak bahagia, pikirnya sambil membuka situs web agen perjalanan di komputernya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia memutuskan untuk sedikit bersantai dan pergi bersama putranya selama seminggu ke suatu tempat yang hangat. Gambar-gambar paket wisata yang berwarna-warni berkelebat di depan matanya. Ia lama tidak bisa memilih, rasanya ia menginginkan semuanya sekaligus. Setelah menelusuri penawaran all-inclusive yang tak ada habisnya di Thailand, Malaysia, dan negara-negara lain yang sudah sering dikunjungi turis Indonesia, Maya akhirnya memilih destinasi dalam negeri, Bali. Ia sering ke sana semasa kuliah, awalnya bersama teman-teman, lalu bersama keluarga putranya, Bima, dan suaminya, Bayu. Bayu bertemu Maya saat usianya baru 25 tahun. Pria itu gagah, kaya, tampan, muda, dengan tahi lalat di dekat dagu. Maya langsung jatuh hati dan memutuskan untuk mengikat hidupnya dengan pria itu. Awalnya, semua berjalan seperti di novel romantis murahan. Perjalanan, bunga, kebahagiaan tak berujung, lalu seorang anak. Namun, setahun setelah kelahiran Bima, segalanya perlahan mulai berubah. Bayu tidak lagi pulang tepat waktu dari kantor, seringkali sampai tengah malam. Perjalanan dinas suaminya berubah menjadi perjalanan bulanan, biasanya keluar pulau. Maya dengan tegas menepis pikiran tentang wanita simpanan. Tetapi Bayu terus memberikan alasan baru. Pembicaraan tidak membuahkan hasil. Suaminya dengan tegas menyangkal segalanya. Meskipun begitu, Maya terus mencintainya. Ia meminta Bayu untuk lebih sering di rumah, setidaknya demi Bima, tetapi suaminya juga tidak menunjukkan perhatian khusus pada putranya. Ia hanya memberi uang pada Maya dan menghilang. Suatu malam, ia kembali menghilang. Hanya saja kali ini, untuk selamanya. Hampir setiap hari, pikiran Maya kembali ke hari yang menentukan itu, memutar ulang setiap menit dalam ingatannya, dan awalnya ia menangis. Kemudian, air matanya seakan habis. Ia menahan diri sekuat tenaga agar tidak menunjukkan keputusasaan dan kesedihannya di depan Bima, yang sampai sekarang mengira ayahnya sedang dalam perjalanan dinas yang sangat panjang. Kemarin, Maya telah bertekad bahwa ini adalah terakhir kalinya ia memutar ulang skenario itu di kepalanya. Malam itu di bulan Februari, sudah hari ketiga Maya mondar-mandir di apartemen dengan ponsel di tangan. Bayu pergi dinas ke Kalimantan dan seharusnya sudah kembali 3 hari yang lalu. Ponselnya tidak aktif, dan pesannya tidak dibalas. "Mama kenapa sedih?" tanya putranya yang berusia 5 tahun. "Bima, aku tidak sedih. Kenapa kamu belum tidur?" Anak itu menghela napas, berbalik, dan berjalan gontai ke kamarnya. Bima tidak menyadari ada sesuatu yang terjadi pada ayahnya. Bayu memang sangat jarang berkomunikasi dengannya, dan dalam 6 bulan terakhir, ia bahkan tidak pernah masuk ke kamar putranya. Karena itu, ketiadaan sang ayah tidak mengubah apapun dalam kehidupan masa kecilnya yang biasa. Maya menelepon perusahaan tempat suaminya bekerja sebagai manajer mitra. Bayu mengatakan bahwa mereka akan membuka pabrik produksi baru di Kalimantan, sehingga ia harus terbang ke sana. Maya berhasil menghubungi direktur utama perusahaan itu. "Selamat siang, Pak Wirawan," katanya dengan cemas. Ia pernah beberapa kali mengikuti acara perusahaan dan kenal dengan direktur itu. "Saya ingin menanyakan tentang perjalanan dinas suami saya. Apakah Bapak tahu bagaimana perkembangannya di sana? Soalnya, saya tidak bisa menghubungi Bayu, padahal dia seharusnya sudah pulang 3 hari yang lalu." "Perjalanan dinas apa?" sang direktur terkejut. "Maya, Anda bicara tentang apa?" Wanita itu hampir menjatuhkan gagang telepon. "Bukankah perusahaan Anda membuka pabrik baru di Samarinda?" "Tidak, kami tidak punya pabrik di Samarinda, dan tidak ada rencana untuk itu. Lagi pula, Bayu memberitahu saya bahwa dia mengambil cuti 2 minggu di luar tanggungan." "Cuti?" "Iya, Maya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." "Cuti." "Terima kasih," bisik Maya dan menutup telepon. Ia perlahan duduk di sofa dan menutupi wajahnya dengan tangan. Kebohongan Bayu kali ini sudah melewati batas wajar.
Jika sebelumnya ia setidaknya mencoba menutupi dengan berbagai alasan, sekarang suaminya memutuskan untuk tidak pulang sama sekali dan mematikan telepon. Terus menoleransi hal seperti ini sudah di bawah martabatnya. Tentu saja, seharusnya ia sudah pergi lebih awal, sejak tanda-tanda pertama adanya wanita simpanan, tetapi demi Bima, Maya tetap bersama Bayu. Suaminya bisa menjamin kehidupan yang layak, pendidikan, dan perjalanan untuk anaknya. Jika meninggalkan Bayu, Maya harus membesarkan anak sambil bekerja. Entah berapa lama ia akan bertahan dalam kondisi seperti itu, dan bagaimana nasib Bima. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Maya enggan meninggalkan suaminya. Ia masih mencintainya, terlepas dari perilaku Bayu yang menjijikkan. Tapi sekarang, ia harus menguatkan diri. Cukup sudah direndahkan. Banyak wanita yang bercerai dan bisa membesarkan beberapa anak sendirian, dan dengan Bima, Maya pasti bisa. Pikiran-pikiran ini terputus oleh dering telepon. Entah kenapa, Pak Wirawan menelepon kembali. Maya, ini saya lagi. Jadi begini, tadi ada yang menelepon saya. Ya, Bayu memang di Kalimantan. Bukan di pabrik, kata direktur itu dengan cepat dan ragu-ragu. Sepertinya, mungkin lebih baik tidak dibicarakan lewat telepon. Bagaimana kalau saya ke tempat Anda sekarang? Maya setuju. Ia merapikan rumah sebisanya dan menunggu Pak Wirawan. Kantor perusahaan Bayu hanya berjarak 10 menit dari rumah, jadi tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Setelah menyapa, direktur itu masuk ke apartemen. Mereka duduk di sofa dan terdiam selama sekitar 15 detik. Direktur itu seolah tidak bisa menemukan kata-kata, tidak tahu harus mulai dari mana. Maya, mulainya sambil menghela napas berat. Jadi, Bayu, dia pergi ke pedalaman Kalimantan, ke Sungai Mahakam, untuk arung jeram. Mereka sering pergi ke sana? Sering? Maya tak henti-hentinya terkejut dengan penemuan baru tentang kehidupan pribadi suaminya. Ya, tapi sekarang, bukan itu masalahnya. Tepat setelah telepon Anda, seorang rekan masuk ke ruangan saya dan menyampaikan informasi dari Kalimantan. Di sana sedang terjadi peningkatan debit air secara tiba-tiba. Arung jeram tentu saja dilarang dalam kondisi seperti itu, tapi apa? Katakan saja. Maya tidak tahan lagi, tapi Bayu tetap memutuskan untuk turun ke sungai. Dan hanyut. Bagaimana bisa? Wanita itu menjadi pucat. Maya, ada apa dengan Anda? Perlu saya panggil ambulans? Tanya Pak Wirawan dengan cemas. Tidak perlu. Apa dia meninggal? Masalahnya, itu terjadi bukan di bagian sungai yang biasa, melainkan di dekat anak sungai. Ada arus bawah yang sangat kuat di sana, jadi jasad Bayu belum berhasil ditemukan. Tapi tim SAR mengatakan bahwa tidak ada harapan Bayu ditemukan dalam keadaan hidup. Maya seakan dipukul benda tumpul. 15 menit yang lalu, ia mengutuk Bayu dan bertekad akan meninggalkannya, dan sekarang ia mengetahui bahwa suaminya telah tiada. Maya menatap kosong ke depan. Di hadapannya, seperti dalam film bisu, berkelebat cuplikan-cuplikan kehidupan mereka. Pak Wirawan pergi ke dapur dan membawakan segelas air. Tapi saya janji. Direktur itu menenangkan Maya, perusahaan akan membantu Anda dengan warisan dan semua urusan hukum. Tapi bagaimana mungkin jika jasad Bayu belum ditemukan? Siapa tahu dia masih hidup? Seseorang bisa dinyatakan meninggal tanpa penemuan jasad. Saya mengerti keengganan Anda untuk menerima kehilangan ini, tapi saya sudah diyakinkan bahwa tidak ada peluang Bayu selamat. Maya sudah tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan Pak Wirawan. Air mata mengalir deras dari matanya, ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Setelah sedikit menenangkan diri, ia mengantar direktur itu pergi dan duduk di dapur. Mama, kenapa menangis? Maya tidak sadar Bima masuk ke dapur. Apa? Mama tidak menangis, hanya matanya berair. Kenapa kamu belum tidur lagi? Aku dengar Mama bicara dengan Om-Om. Itu Om dari kantor Ayah. Ayah di mana? Ayah. Maya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya, memberitahu anak 5 tahun tentang kematian ayahnya. Ia tidak mau menceritakan bahwa ayahnya sudah pergi ke surga juga tidak. Akhirnya, Maya memutuskan untuk mengulur waktu sampai Bima bertanya lagi tentang ayahnya. Ayah. Lagi-lagi sedang dalam perjalanan, seperti biasa.
Hanya saja kali ini, dia akan lebih lama di sana. Dia melakukan apa di sana? Bima berada pada usia di mana anak-anak tak henti-hentinya bertanya, dan sekarang, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini terasa sangat sulit bagi Maya. Dia sedang menemukan dunia-dunia baru, menjelajahi gunung, danau, laut, pokoknya bekerja sambil berpetualang. Aku juga mau menemukan dunia-dunia baru. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa menemukan apapun yang kamu mau. Sekarang kamu harus tidur. Kamu tahu kan, orang paling cepat tumbuh saat tidur. Jadi, semakin cepat kamu tidur, semakin cepat kamu besar. Ayo, ke tempat tidur. Anak itu berjalan ke pintu, tapi tiba-tiba berhenti, berbalik, dan mengajukan pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia tanyakan dalam semua perjalanan dinas Bayu. Kapan ayah pulang? Mama tidak tahu. Maya nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis di depan anaknya. Masih sangat lama. Perjalanannya sulit dan panjang. Dia harus menyelesaikan tugas-tugas berat. Menemukan dunia baru tidak bisa dalam seminggu, kamu tahu kan? Bima mengangguk dan pergi ke kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Maya bahkan sedikit bersyukur suaminya hampir tidak pernah memberi perhatian pada anaknya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana menjelaskan kejadian ini pada Bima jika Bayu adalah ayah yang perhatian dan penuh kasih. Sekarang, ada kemungkinan anak itu setelah beberapa waktu akan melupakan ayahnya sama sekali dan bahkan tidak akan bertanya lagi. Tentu, bertahun-tahun kemudian, ketika Bima menjadi remaja, ia harus menceritakan seluruh kebenarannya. Tapi itu nanti. Sekarang, yang terpenting bagi Maya adalah menjaga kesehatan mental putranya semaksimal mungkin dan tidak membebaninya dengan berita yang mengganggu. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Perselingkuhan, kehidupan ganda, dan kelakuan aneh Bayu lainnya tidak meringankan kesedihannya atas kematiannya. Maya sudah tahu sebelumnya bahwa ia mencintai suaminya. Tetapi sekarang perasaan itu terasa lebih kuat. Ia berada dalam perangkap psikologis. Jika pada saat ia bertekad meninggalkan suaminya, Maya bisa menekan perasaan dan keterikatannya dengan kemarahan dan sakit hati, sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Ia tidak bisa membenci dan marah pada orang yang telah tiada. Perselingkuhannya seolah terhapus dari ingatannya, ia hanya mengingat momen-momen positif dari hubungan mereka. Sebagian besar momen bahagia terjadi di awal kebersamaan mereka, dan kenangan dari masa itulah yang kini membanjirinya. Ia masuk ke kamar dan mengambil album keluarga dari rak. Setelah membolak-balik beberapa halaman, Maya melihat foto di mana mereka bersama Bayu sedang duduk di atas motor trail di suatu tempat di pegunungan puncak. Dulu, suaminya selalu membawanya dalam semua perjalanan dan dinasnya, termasuk saat bermain motor trail. Dia seorang profesional, bisa mengendarai motor trail dengan mata tertutup, kenang Maya sambil menyeka air mata. Bagaimana bisa dia membiarkan situasi mengerikan seperti itu terjadi? Ini sangat tidak seperti dia. Tidak? Tidak mungkin. Aku harus menunggu sampai jasadnya ditemukan. Aku tidak bisa percaya ini. Wanita itu menutup album. Ia berhasil menenangkan diri selama beberapa menit, tetapi kemudian merasakan kembali kepahitan yang luar biasa. Maya hanya bisa menahan histerianya dengan memikirkan ketenangan putranya. Ia ingin lari ke suatu tempat, menelepon, berteriak, membunyikan alarm, menuntut agar pencarian suaminya dilanjutkan. Ia berpikir untuk menelepon Pak Wirawan lagi, tetapi tepat waktu ia menghentikan diri. Apa gunanya sekarang? Maya tidak akan bisa mempengaruhi jalannya pencarian, meyakinkan seseorang bahwa suaminya tidak mungkin meninggal secara konyol karena ia pandai mengendarai motor trail adalah hal yang bodoh. Ia kembali menguatkan diri dan duduk di sofa. Maya duduk dan bahkan tidak bisa memikirkan apapun lagi. Ia ingin segera tidur dan bangun seperti biasa, melihat suaminya yang terburu-buru berangkat kerja, yang diam-diam akan berkata, "Sampai jumpa," dan kembali menghilang selama beberapa hari. Maya meneteskan obat penenang dan berbaring. Ia gelisah, tidak bisa tidur. Dalam benaknya, Maya terus mengulangi, berharap dan menunggu, berharap dan menunggu. Ia tidak mau melepaskan suaminya. Lebih tepatnya, Maya siap melepaskannya dari keluarganya, tetapi melepaskan Bayu dari kehidupan ini, ia tidak bisa. Obat penenang mulai bekerja, dan Maya akhirnya berhasil tertidur. Setiap hari,
Kata-kata berharap dan menunggu semakin jarang terdengar di kepalanya. Bayu secara resmi dinyatakan meninggal, meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Pak Wirawan menepati janjinya. Membantu mengurus warisan, memberikan dukungan finansial, dan memberinya pekerjaan jarak jauh di perusahaan. Maya berhasil menyeimbangkan antara membesarkan anak dan mencari nafkah. Tapi ia tetap tidak bisa melepaskan suaminya. 3 tahun masa berkabung yang sebenarnya. Maya menolak berlibur dan bersenang-senang, dan hanya tersenyum saat bersama putranya. Bima tetap menjadi satu-satunya arti dalam hidupnya, dan begitulah 3 tahun berlalu. Di halaman situs web, seorang gadis ramah tersenyum sambil memegang tiket di satu tangan dan papan bertuliskan liburan bahagia untuk seluruh keluarga di tangan lainnya. Maya menghela napas berat dan menekan tombol beli. "Bima," seru Maya dengan suara keras setelah melakukan pembelian. "Minggu depan kita terbang liburan ke Bali." Selama 7 hari ia bersiap untuk perjalanan bersama putranya, dan persiapan itu tidak hanya dalam hal barang bawaan, tetapi juga dalam hal penerimaan psikologis akan kehidupan barunya, citra barunya, bukan citra janda yang berduka, yang suaminya pertama-tama menipunya selama beberapa tahun dan kemudian meninggal dalam kecelakaan, melainkan citra seorang wanita yang menjalani hidup sepenuhnya. Waktu berlalu sangat cepat, dan Maya bahkan tidak menyadari seminggu telah berlalu. Sudah waktunya berangkat ke bandara. Sesampainya di sana, ia duduk di ruang tunggu. Terakhir kali Maya berada di bandara adalah 5 tahun yang lalu bersama Bayu, ketika mereka menitipkan putra mereka pada neneknya dan memutuskan untuk berlibur seminggu di Singapura. Kenangan kembali membanjirinya. Tetapi ia berhasil menepisnya. Maya menggandeng tangan Bima dan di tengah kerumunan orang yang tak ada habisnya, mereka menuju area keberangkatan. Di dekat pintu keberangkatan, orang-orang sudah lebih sedikit, dan mereka duduk di dekat gerbang mereka. Maya memandangi sesama penumpang yang juga menunggu penerbangan ke Bali. Suasana hati kebanyakan orang ceria. Sebagian besar dari mereka mungkin akan berlibur. Sekelompok anak muda tertawa terbahak-bahak melihat video dari internet. 2 wanita tua membolak-balik koran yang biasanya ada di rak bandara. Beberapa baris di belakang, duduk sepasang kekasih. Seorang gadis pirang berusia sekitar 25 tahun, dan seorang pria bertopi lebar serta berkacamata. Sulit menentukan usia pria itu karena ia duduk membelakangi dan sedikit menundukkan kepala ke arah pasangannya, sehingga wajahnya sepenuhnya tertutup oleh topi. Pria itu dengan antusias menceritakan sesuatu kepada gadis itu, tetapi dari raut wajahnya, tidak bisa dikatakan bahwa ia tertarik. Ia terpaku pada ponselnya dan tidak bereaksi sama sekali terhadap ceritanya. Maya tidak melanjutkan pengamatannya terhadap hubungan menarik antara pria bertopi dan pasangannya, dan ia sendiri mengalihkan perhatiannya ke ponsel. 15 menit kemudian, seorang penyiar mengumumkan panggilan untuk naik ke pesawat. Maya dan Bima sampai di kursi mereka. Anak itu duduk di dekat jendela, dan ibunya di sebelahnya. "Bima, ini penerbangan sadarmu yang pertama, kan?" kata sang ibu dengan gembira kepada putranya. Terakhir kali mereka terbang bersama adalah saat Bima belum genap berusia 2 tahun. "Keren banget, Ma. Senangnya kita terbang berdua. Kamu mungkin tidak ingat bagaimana rasanya terbang dulu?" tanya Maya dan dengan ngeri menyadari bahwa seharusnya ia tidak menanyakan itu. Anak itu berpikir sejenak, menatap keluar jendela. Enggak ingat sama sekali." Maya menghela napas lega. Ia khawatir dalam ingatan Bima akan muncul gambaran-gambaran yang berhubungan dengan ayahnya. Selama 3 tahun terakhir, anak itu hampir tidak pernah mengingat ayahnya, hanya bertanya di awal-awal tentang perjalanannya untuk menjelajahi dunia baru. Maya mengarang berbagai cerita tentang kelompok ayahnya yang terjebak karena cuaca buruk, tentang mereka bertemu orang-orang aneh, dan banyak omong kosong dongeng lainnya. Bima tumbuh besar, dan pertanyaan tentang ayahnya semakin berkurang. Selama 1,5 tahun terakhir, ia bahkan tidak pernah menanyakannya sama sekali. Tapi Maya tetap terus-menerus khawatir, karena teman-teman sekelasnya bisa saja menceritakan tentang ayah mereka, yang bisa memunculkan pertanyaan baru tentang ayahnya sendiri. Untungnya bagi Maya, hal itu tidak terjadi. Mungkin karena ia kenal dengan ibu-ibu teman Bima, dan ibu-ibu itu mengetahui situasi Maya, meminta anak-anak mereka untuk tidak mengangkat topik ayah di dekat Bima, atau mungkin ia hanya beruntung.
Tapi ia mengerti bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ia tetap harus berbicara serius dengan putranya. Maya bahkan pernah berkonsultasi dengan psikolog tentang cara terbaik melakukannya. Ia disarankan berbagai teknik psikologis, tetapi ia tidak menemukan yang cocok. "Ma, lihat, kita di atas awan," seru anak itu, terpesona oleh penerbangan. Maya memandang putranya dan teringat penerbangan mereka bersama Bayu dan Bima. Anak itu saat itu duduk di pangkuan Bayu dan dengan tenang menatap keluar jendela. Anak-anak lain berteriak di seluruh kabin, tetapi Bima duduk diam di pangkuan ayahnya. Maya saat itu memandangi mereka dan tidak bisa berhenti bersukacita atas keharmonisan keluarga seperti itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa penerbangan keluarga seperti itu dengan putranya adalah yang terakhir. 1,5 tahun kemudian, ia dan Bayu juga terbang berlibur. Tetapi sudah tanpa Bima. Saat itu, hubungan Maya dan Bayu sudah mulai diwarnai kesalahpahaman dan kecurigaan, dan tujuan perjalanan liburan itu adalah untuk mendekatkan diri. Tetapi upaya itu tidak berhasil, bahkan sebaliknya, setelah liburan hubungan mereka semakin memburuk. Maya memanggil pramugari dan meminta air. Ia sangat tidak ingin kembali ke kenangan tentang suaminya, tetapi ingatan mempermainkannya dengan kejam. Maya kembali merasa cemas. Ia bahkan kesal pada dirinya sendiri karena melanggar keputusannya sendiri untuk memulai hidup baru. Tapi tidak apa-apa, harus mencoba lagi. Maya meminum air, menutup mata, dan mencoba tidur. "Mama. Mama. Aku mau ke toilet." Putranya membangunkan ibunya. "Ayo mama antar." "Ah, Mama. Aku sudah cukup besar untuk mencari toilet di pesawat. Usiaku sudah 8 tahun. Lagi pula, Tante pramugari tadi sudah menunjukkan. Kalau ada apa-apa, aku akan bertanya padanya." "Pintarnya anak Mama," kata Maya dan mempersilakan putranya ke lorong. Ia mengantar Bima dengan pandangannya. Anak itu dengan percaya diri, melangkah ke bagian depan pesawat, di mana seorang pramugari menyambutnya dan menunjukkan ruang toilet. Maya, setelah memastikan putranya sampai ke tujuan, mulai memandang keluar jendela. Pesawat sudah lama mencapai ketinggian jelajah dan terbang dengan stabil, tetapi semenit kemudian, terdengar suara, "Para penumpang yang terhormat, ini Kapten Pilot. Kita mendekati zona turbulensi, dan mungkin akan ada sedikit guncangan di pesawat. Kami mohon Anda untuk tetap tenang. Situasi ini normal, dalam 1 menit, semuanya akan berhenti." Belum sempat pilot menyelesaikan kata-kata standar itu, pesawat mulai bergetar. "Bima, anakku," pikir Maya tentang putranya. Dia pasti akan ketakutan di sana. Ibu itu bangkit dari kursinya, dan hendak berjalan ke toilet, tetapi terdengar suara wanita dari belakang. "Ibu, silakan duduk kembali di kursi Anda. Kita berada di zona turbulensi dan peraturan keselamatan mengharuskan." Pramugari itu ingin mendudukkan Maya di kursinya, tetapi Maya memotongnya. "Anak saya di sana. Saya harus ke sana. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja." Pada saat itu, Bima keluar dari toilet. Ia dengan tenang berjalan ke barisannya, tetapi tiba-tiba berhenti. Setelah berdiri sejenak, ia berjalan lagi, tetapi kali ini jauh lebih cepat. Ketika Bima sudah sangat dekat, Maya melihat wajahnya yang pucat dan ketakutan. "Mama," katanya dengan suara bergetar. "Bima, kamu kenapa? Takut ya? Ini namanya turbulensi. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Maya mengira ketakutan putranya disebabkan oleh guncangan yang tiba-tiba. "Mama," ulang Bima hampir berbisik. "Di sana ada ayah, duduk sama tante-tante." Maya dengan cepat mempersilakan putranya duduk di kursinya. "Nak, kamu bicara apa? Mungkin kamu salah lihat." "Enggak, aku lihat jelas. Cuma gaya rambutnya beda. Tapi itu ayah. Coba Mama lihat, kamu pasti lelah sekali karena penerbangan panjang. Tidur saja, ya? Mama turunkan sandaran kursimu biar kamu bisa tidur." "Mama nggak percaya sama aku?" "Kenapa tidak percaya?" "Tentu percaya. Cuma, begini loh, di dunia ini banyak sekali orang, dan beberapa di antara mereka bisa sangat mirip. Jadi kemungkinan besar kamu bertemu om-om yang sangat mirip." "Aku yakin itu dia," kata anak itu, melipat tangannya dan menatap keluar jendela.
Maya sadar bahwa mencoba meyakinkan putranya sia-sia. Terlebih lagi, sulit baginya untuk mempertahankan nada tenang dan santai, berpura-pura di depan putranya bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam hatinya, ia jauh lebih cemas daripada Bima. Ia sendiri mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak mungkin ada Bayu di sana. Mungkin ingatan anak itu dari penerbangan masa kecilnya kembali muncul, sehingga ia merasa ayahnya juga terbang di suatu tempat di sana. Tampaknya, untuk memastikannya cukup mudah, hanya perlu berdiri, berjalan ke toilet, dan kembali. Tetapi Maya tidak berani melakukannya. Bagaimana jika di sana memang duduk orang yang sangat mirip dengan Bayu? Itu bisa benar-benar membuatnya kehilangan keseimbangan. Sepanjang sisa penerbangan, Maya tidak beranjak dari kursinya. Ia bahkan takut untuk menoleh ke arah lorong. 1,5 jam kemudian, pesawat mulai turun, dan 20 menit kemudian mendarat dengan selamat. Para penumpang bergegas bangkit dari kursi mereka dan mulai mengambil barang-barang dari kompartemen atas, padahal pesawat bahkan belum berhenti di Garbarata. Maya bukan termasuk kelompok orang yang selalu terburu-buru, dan tidak ingin berdiri 5 menit dengan pakaian lengkap di lorong bersama putranya. Ia memutuskan untuk menunggu sambil duduk sampai pintu dibuka, dan sebagian besar orang meninggalkan pesawat. Maya duduk dengan tenang dan mengamati orang-orang yang berdiri. Pada saat itu, seorang pria di salah satu barisan depan bangkit dari kursinya dan meraih barang-barangnya. Maya langsung sadar bahwa pria inilah yang dikira Bima sebagai ayahnya. Pria itu memang sangat mirip dengan Bayu, hanya wajahnya sedikit lebih gemuk dan potongan rambutnya lebih pendek. Ia meraih topinya, dan Maya melihat tahi lalat di dekat dagunya. Ini tidak mungkin, pikirnya. Tidak. Ini pasti mimpi. Kebetulan yang konyol. Aku tidak mau percaya ini. Ini gila. Maya gemetar. Sangat sulit baginya untuk menyembunyikan emosinya, tetapi demi putranya ia melakukannya. Sementara itu, pria itu mengenakan topi lebarnya, menggandeng tangan gadis pirang itu, dan juga berdiri di lorong. Topi itu kembali menutupi wajahnya dari pandangan Maya. Orang-orang mulai keluar, dan beberapa menit kemudian, ia menyuruh Bima bersiap-siap. Maya sengaja menunggu lebih lama dari biasanya agar tidak sengaja bertemu dengan pria itu. Keluar dari pesawat melalui Garbarata, ia tidak bisa melewati seorang petugas maskapai yang berdiri di dekat konter. Maya sadar bahwa gadis ini bertanggung jawab atas penerbangan lain, tetapi ia perlu sedikit meluapkan emosi dan memproses situasi ini. Maaf, bisakah saya tahu apakah seseorang terbang bersama saya? Mbak, mohon maaf. Tapi saya sedang menunggu keberangkatan penerbangan lain. Tapi secara teori, Anda bisa membuka basis data, kan? Ini kan maskapai yang sama? Secara teori bisa, tapi itu berarti saya melanggar undang-undang data pribadi. Mbak, saya mohon pengertiannya. Mungkin. Maya mencondongkan tubuh ke telinga petugas itu dan berbisik agar Bima tidak mendengar. Di sana terbang suami saya, yang hilang beberapa tahun lalu. Gadis itu pertama-tama memandang Maya, lalu Bima. Tampaknya, tatapan anak itu mampu meluluhkan prinsipnya, dan ia memutuskan untuk melanggar aturan. Gadis itu mengetik sesuatu di layarnya dan berkata, "Sebutkan nama lengkapnya, Bayu Krishna. Di penerbangan Anda, tidak ada orang dengan nama itu." Sudah. Saya sangat menyesal. Tapi saya mohon Anda untuk menyingkir dan jangan ceritakan kepada siapapun tentang apa yang saya lakukan. Tentu saja. Jawab Maya bingung. Maaf. Ia menggandeng tangan Bima dan perlahan berjalan ke ruang pengambilan bagasi. Maya memandangi sabuk hitam tempat koper-koper berjalan perlahan. Dari sudut matanya, ia kembali melihat pria bertopi itu. Ia sudah mengambil bagasinya dan bersama pasangannya berjalan menuju pintu keluar. Untunglah itu bukan dia, pikir Maya. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Bisa ada kebetulan seperti itu. Ya, tapi tahi lalat itu. Tidak, aku harus melupakan semua ini secepat mungkin dan fokus pada liburan. Setelah mengambil koper, ibu dan anak itu keluar dari bandara dan naik taksi ke hotel. Maya menyukai kamarnya. Dari jendela terhampar pemandangan laut yang indah. Ia keluar ke balkon, menarik napas dalam-dalam, dan dalam hati melepaskan situasi hari ini. Hidup baru berlanjut. Di depan banyak hari liburan, matahari, dan laut,
Dan tidak ada pertemuan tak sengaja yang bisa menggangguku lagi, pikir Maya, masuk ke kamar, dan berbaring di tempat tidur yang luas. 3 hari pertama liburan bagi Maya dan putranya berjalan dengan sangat baik, cuaca cerah, di pantai selalu ada kursi berjemur yang kosong. Satu-satunya hal adalah terkadang pada malam hari terdengar suara pertengkaran dari kamar sebelah, tetapi itu tidak mengganggu tidur Maya maupun putranya. Di malam hari, Maya suka berdiri di balkon dan memandangi laut. Itu baginya seperti meditasi harian. Ia merasa tenang memandangi matahari terbenam di kejauhan di permukaan air. Pada malam hari keempat, Maya seperti biasa keluar ke balkon. Hari itu mendung dan menikmati matahari terbenam sepertinya tidak akan bisa. Maya sudah hendak pergi ketika tiba-tiba ia mendengar penghuni kamar di lantai bawah keluar ke balkon. Mereka berbicara dengan nada tinggi, dan Maya menduga bahwa ini adalah pasangan yang sama yang bertengkar di malam hari. "Sinta, apa ada hal lain di hidup ini yang kamu pedulikan selain uang?" tanya pria itu dengan keras. "Tentu saja. Tapi supaya aku peduli pada sesuatu, aku harus dicukupi dulu," teriak gadis itu sebagai balasan. Maya memutuskan untuk tetap di sana. Bukan karena ia suka menguping, tetapi kali ini ia menjadi penasaran sampai sejauh mana arogansi gadis muda itu bisa pergi. Selain itu, suara pria itu terdengar familiar baginya. "Memangnya aku tidak mencukupimu?" lanjut pria itu bertanya. "Kamu bercanda? Kamu membawaku ke tempat kumuh ini, di Bali yang terlupakan ini, aku maunya Siprus, Maladewa, Bali yang mewah, paham? Tapi Sinta, ini bukan tempat kumuh, ini hotel bintang 4. Kalau dulu om-om kaya yang menghiburmu dengan Maladewa, itu karena mereka hanya menginginkan tubuhmu. Dan kamu butuh apa lagi? Tentu saja lebih. Aku mencoba mengajarimu sesuatu, menjelaskan, membuatmu sedikit lebih pintar. Dasar kamu membosankan? Katanya masih muda, tapi kelakuanmu seperti orang tua kolot. Aku tua? Baiklah." Suara pria itu menjadi sedikit lebih pelan. "Tapi aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu juga tidak bertambah muda. Dan seiring bertambahnya usia, apa yang membuat pria-pria kaya mengejarmu akan hilang. Lalu apa yang tersisa? Kamu akan menjadi wanita 40 tahun dengan otak anak 12 tahun. Maya membeku. Ketika pria itu berbicara lebih pelan, ia sadar bahwa itu adalah suara suaminya, Bayu. Tidak mungkin salah. Ia tidak langsung mengenalinya hanya karena ia hampir tidak pernah melihat suaminya berteriak. Semua pertengkaran dan kesalahpahaman mereka berlangsung, entah dengan tenang atau dalam diam. Terkadang, keheningan bekerja jauh lebih kuat pada seseorang daripada teriakan, dan dalam pernikahan Maya dan Bayu, kedua belah pihak memahaminya. Tetapi ketika pria di lantai bawah mengucapkan, "Lalu apa yang tersisa?" Maya tidak ragu lagi. Itu adalah kalimat favorit Bayu. Ia menggunakannya dalam setiap perdebatan dan setiap percakapan sulit, seolah bertanya kepada lawan bicaranya. "Kamu sekarang tidak setuju denganku, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang tersisa?" Tetapi pada lawan bicara Bayu hari ini, sepertinya itu tidak berpengaruh sama sekali. Ia tertawa terbahak-bahak. "Kamu dengar tidak apa yang kamu katakan? Di usia 40, aku akan terlihat lebih baik daripada semua mantan dan pacar masa depanmu digabungkan," katanya sambil tertawa dan keluar dari balkon, membanting pintu dengan keras. Pria yang diduga Bayu itu masih berdiri sebentar, membuka pintu, mulai mengatakan sesuatu, dan masuk ke dalam kamar. Maya terkejut. Ia ingin mendengar suara itu lagi untuk benar-benar memastikan dugaannya. "Bima, Mama ada urusan sebentar." "Ya," kata Maya kepada putranya. Keluar dari balkon, ia menuju pintu keluar. Ia berlari ke koridor, memanggil lift yang sialnya lama sekali tidak datang. Lalu Maya berlari ke tangga, turun 1 lantai, dan menemukan kamar yang berada tepat di bawah kamar mereka. Melupakan semua sopan santun, Maya menempelkan telinganya ke pintu. Betapa rasa ingin tahu seorang wanita bisa membawanya. Pasangan itu terus bertengkar, dan, "Kamu tidak takut kalau aku pergi begitu saja darimu sekarang? Kamu mau pergi kemana, Sinta? Kemana saja? Memangnya di Bali sedikit pria kaya? Pasti ada yang lebih kaya darimu. Nanti kamu akan menyesali kata-katamu. Tapi sudahlah. Aku sudah tidak peduli.
Pergi saja kemana kamu mau, dan dengan siapa kamu mau. Aku tidak peduli padamu dan pria-priamu. Dasar tua bangka miskin yang menyedihkan. Nanti juga kamu yang merangkak kembali padaku, meminta maaf, berlutut memohon aku kembali. Kamu boleh berpikir apa saja. Tidak akan ada yang merangkak mengejarmu. Dasar. Merasa seperti putri raja saja. Oh, tidak akan? Kalau begitu, selamat tinggal, kata gadis itu dan melangkah dengan keras ke arah pintu. Maya nyaris tidak sempat menempelkan diri ke dinding. Gadis itu melesat keluar dari kamar dan berlari ke lift, tidak memperhatikan Maya. Astaga! Apa yang aku lakukan? Berdiri di dekat dinding, bersembunyi dari pasangan yang baru beberapa menit aku intip? Memalukan, begitu batin Maya mencelanya. Tetapi perasaannya mengatakan bahwa semua pengintaian ini beralasan. Kebetulan seperti ini tidak mungkin terjadi, pertama di pesawat, lalu tahi lalat, dan sekarang suaranya, entah Maya sudah gila, atau di balik dinding itu memang ada suaminya yang telah meninggal. Tapi jika hanya ia yang melihat Bayu pada pria ini, itu masih bisa dituding sebagai pikiran yang kalut, tapi Bima juga mengenali Bayu. Dan anak-anak tidak bisa dibohongi. Tentu, beberapa anak suka mengarang teman-teman imajiner, tetapi Bima bukan salah satunya. Jika ia mengatakan melihat sesuatu, berarti ia benar-benar melihatnya. Maya memutuskan untuk berjalan ke jendela di ujung koridor. Ia perlu mengatur napas setelah pengalaman seperti itu. Tapi istirahatnya tidak lama. Pintu kamar terbuka, dan seorang pria keluar darinya. Maya nyaris tidak sempat berpaling ke jendela agar tidak ketahuan lebih awal. Dalam pantulan jendela, ia melihat pria itu mengunci kamar dengan kartu dan berjalan ke lift. Ketika ia menunggu lift, Maya memutuskan untuk mengikutinya. Ia berlari ke tangga dan turun dengan cepat, ingin mengejar lift. Ia berhasil. Mereka berdua sampai di lantai pertama pada waktu yang hampir bersamaan. Maya memandangnya dari belakang. Jika dihilangkan beberapa kilogram berat badan dan beberapa uban di kepala, itu adalah Bayu sejati. Pria itu mengenakan kaos dan celana pendek, jadi tidak sulit bagi Maya untuk mengenali suaminya yang telah meninggal dari penampilan fisiknya. Ia mengikutinya dari jarak 10,15 meter, tidak mengerti tujuan pengintaian ini, tetapi sesuatu mendorongnya untuk terus berjalan. Pria itu sampai di bar, mengambil koktail, dan duduk di dekat meja bar. Permainan detektif semakin memikat Maya. Ia menaikkan kerah blusnya, mengacak-acak rambutnya, dan mengenakan kacamata hitam yang tergantung di dadanya. Maya juga mendekati meja bar dan dengan suara yang dibuat lebih rendah dari biasanya, memesan mojito. Ia meminumnya selama sekitar 5 menit, sementara pria yang mirip Bayu itu menenggak beberapa seloki tequila, diselingi dengan koktail lain. 10 menit kemudian, minuman itu tampaknya mulai bereaksi. "Mbak, coba katakan." Maya tersentak. Ia sadar bahwa Bayu sedang berbicara dengannya. Tidak ada orang lain di meja bar. "Kenapa kalian begitu?" Pria itu terdiam, mencoba mencari kata. "Begitu apa?" tanya Maya dengan suara rendah. "Rumit?" Bayu memilih kata yang paling tidak menyinggung. "Mungkin itu hanya perasaan Anda. Semuanya jauh lebih sederhana." Nah, itu dia solidaritas wanita. "Anda sama sekali tidak tahu situasi saya. Tapi bilang itu hanya perasaan saya." "Saya bisa menebaknya," jawab Maya, menatap tajam ke gelas kosongnya. Ia takut menoleh ke arah pria itu. "Dan apa yang Anda tebak? Jelas Anda bertengkar dengan pacar Anda. Mungkin dia bahkan lari dari Anda, mengkasari Anda, menghina Anda, dan sekarang Anda mencari dukungan, mencari seseorang yang akan mengatakan bahwa Anda benar, bahwa dia gadis bodoh dan tidak mengerti apa-apa tentang hidup ini." Maya, tanpa ragu menggunakan hasil pengintaiannya. "Anda sangat jeli. Saya bahkan sedikit terkejut. Intuisi wanita memang ada, tapi saya harus mengecewakan Anda." "Kenapa begitu?" "Saya tidak akan mengatakan betapa baiknya Anda dan betapa buruknya para gadis. Mungkin dalam kasus Anda, gadis itu memang bodoh, tapi Anda tidak jauh lebih pintar." "Wah, Anda berani sekali." "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung Anda." Maya sendiri tidak sadar telah beralih ke kekasaran. "Tidak, tolong jelaskan apa maksud Anda."
Maya menghela napas dan sadar bahwa ia harus mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang pria seperti Bayu. Yah, Anda para pria kan tidak ada yang memaksa memilih gadis muda dan bodoh. Anda sendiri yang meninggalkan wanita pintar dan dewasa, berselingkuh, lalu mengeluh bahwa mereka hanya menginginkan uang. Anda membaca saya seperti buku terbuka. Anda tahu, ada juga hormon yang membuat kami memilih yang muda. Kedengarannya seperti alasan konyol. Kemampuan untuk melawan dan menahan naluri hewani itulah yang membuat manusia berevolusi dari kera. Anda kan manusia? Kan? Sepertinya begitu. Jadi, untuk apa cerita dongeng tentang hormon ini? Tapi mungkin saya terlalu lancang. Tidak, saya kan yang bertanya pada Anda. Bayu memesan satu seloki lagi dan menenggaknya dalam sekali teguk. Wah, saya mabuk berat. Maaf, boleh satu pertanyaan lagi? Silakan. Kalau Anda begitu pintar dan tahu segalanya, katakan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak tahu. Belajarlah menahan hormon Anda. Tapi saya pikir besok atau lusa, pasangan muda Anda akan kembali kepada Anda. Apa yang harus dilakukan dengannya selanjutnya, itu pilihan Anda. Saya bukan psikolog. Mungkin usir saja dia. Mungkin, jawab Maya, tidak mengerti sama sekali tujuan percakapan ini. Suatu daya tarik pada Bayu tidak membiarkannya pergi begitu saja dan menuntutnya untuk melanjutkan percakapan, meskipun itu berisiko terbongkar. Dengar, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya pria itu tepat pada saat Maya memikirkan tentang terbongkar. Saya rasa tidak. Saya baru pertama kali di sini. Nada suara Anda sangat familiar bagi saya. Mungkin Anda salah orang. Maya sadar dan memutuskan untuk segera pergi. Baiklah, semoga sukses dalam kehidupan pribadi Anda. Saya harus pergi. Kita akan bertemu lagi. Mungkin. Maya keluar dari bar dan memanggil lift. Ia sadar bahwa yang menyelamatkannya dari terbongkar hanyalah karena Bayu sudah terlalu banyak minum. Ia sudah tidak lagi meragukan bahwa pria ini adalah Bayu. Jika sebelum percakapan ini masih ada kemungkinan bahwa suaminya yang telah meninggal memiliki saudara laki-laki dengan penampilan dan tahi lalat yang mirip, sekarang ia yakin bahwa ini bukan saudara. Intonasi, tatapan, suara, tingkah laku. Terlebih lagi, ia ingat bagaimana penampilan Bayu saat mabuk. Ia tidak pernah membuat onar, hanya menjadi sedikit lebih banyak bicara, dan perilakunya dengan wanita tidak berubah selama 3 tahun. Hari ini bertengkar dengan pasangannya, dan langsung berbincang manis dengan Maya, sifat yang sama. Sekarang Maya harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengungkapkan diri? Untuk apa? Lalu apa yang tersisa? Seperti yang akan ditanyakan Bayu. Hanya demi melihat matanya, ia sudah melihat segalanya di mata itu selama bertahun-tahun hubungan mereka. Tapi di sisi lain, hanya karena penasaran. Mengapa ia melakukan hal itu padanya? Apakah alasannya adalah karena ia ingin pergi dengan cara itu ke keluarga lain? Tapi kalau begitu, ia bisa saja meninggalkannya, bukan membuatnya menderita, merindukan, dan menangis tanpa henti selama 3 tahun. Dasar bajingan, pikir Maya saat masuk ke kamar. Ia sendiri tidak sadar bagaimana reaksinya terhadap pemikiran tentang Bayu berubah. Jika saat di pesawat ia gemetar, nyaris tidak bisa menahan histeria, ingin lari ke suatu tempat, sekarang ia benar-benar tenang dan percaya diri. Ia tidak ingin dengan cara apapun secepat mungkin memberitahukan dirinya kepada Bayu. Satu-satunya yang mengganggunya adalah rasa ingin tahu. Apakah ada orang lain dari kehidupan masa lalu Bayu yang tahu bahwa ia masih hidup? Siapa namanya sekarang jika di bandara petugas tidak menemukannya dalam daftar penumpang? Setelah pemikiran-pemikiran ini, Maya memiliki 2 pilihan. Pertama, cukup bersyukur bahwa orang itu masih hidup, bukan tewas, melanjutkan hidup dengan tenang, lebih sering bersenang-senang, memanjakan diri. Beberapa tahun lagi, katakan pada putranya bahwa ayah hanya pergi dari keluarga dan tidak ada yang tahu di mana dia. Entah mana yang lebih buruk bagi psikis anak. Kesedihan karena menyadari bahwa ayahnya telah meninggal, atau sakit hati karena ayahnya telah mengkhianati. Maya merasa pilihan kedua lebih baik. Pada akhirnya, ia akan menemukan pria lain yang akan menggantikan ayah kandung Bima. Pilihan kedua, bertemu dengan Bayu tanpa menyembunyikan identitasnya lagi. Maka akan ada percakapan yang sulit,
penjelasan, pembelaan diri, mungkin harus berhadapan dengan pacar barunya. Tetapi bahaya utama dengan pilihan ini adalah perasaan Maya. Perasaan itu bisa mempermainkannya dengan kejam, kembali membuatnya merasakan cinta pada Bayu. Tapi Maya menolak pilihan seperti itu, berduka untuk suami yang meninggal secara tragis, sambil mengenang momen-momen bahagia dari kehidupan bersama adalah satu hal. Melihat di hadapannya seorang pembohong, pengkhianat, dan bajingan adalah hal lain. Cinta macam apa yang bisa ada untuk orang seperti itu? Maya belum memutuskan pilihan mana yang akan ia ambil. Ia memandangi Bima yang sedang tidur, menyelimutinya dengan lebih baik, dan menghela napas dalam-dalam. Keesokan harinya, Maya dan putranya seperti biasa bersiap-siap ke pantai. Cuaca membaik dan mereka harus segera pergi untuk mendapatkan kursi berjemur. Di bagian pantai Laut Jawa ini hanya ada tamu hotel, jadi tidak ada kerumunan besar seperti yang biasanya terjadi di resor-resor di Bali. Tetapi saat cuaca bagus, kursi berjemur bisa cepat terisi. Maya berdiri di depan cermin dan memutuskan apa yang akan ia kenakan. Ia memutuskan untuk berjaga-jaga dan mengambil kacamata hitam lain yang jauh lebih lebar, menutupi hampir setengah wajahnya. Selain kacamata, Maya mengenakan topi besar. Ia tidak hanya melindungi diri dari matahari. Jika Bayu tinggal tepat di bawahnya, kemungkinan pertemuan tak sengaja terlalu besar. Maya belum memutuskan apakah akan mendekati mantan suaminya atau tidak. Jadi untuk sementara, sebagai tindakan pencegahan, ia menjaga penyamarannya. Setelah bersiap-siap, ia menggandeng tangan Bima dan pergi ke lift. Lift baru datang setelah beberapa menit. Sepertinya semua tamu pagi itu memutuskan untuk pergi ke pantai. Maya dan putranya masuk ke dalam lift. Lift berhenti di lantai bawah, pintu terbuka, dan seorang gadis berambut pirang masuk ke dalam lift pasangan Bayu yang sama. Kali ini ia berdiri tanpa telepon dan dengan wajah tidak puas. Masih lama nunggunya? Bikin anak banyak-banyak, terus lift jadi penuh, katanya dengan suara yang tidak menyenangkan. Mbak, Anda sopan sedikit bisa? Lift ini untuk semua lantai, tamunya banyak. Saya juga menunggunya sama seperti Anda, jawab Maya dengan tenang. Aku nggak peduli kamu nunggu berapa lama. Gadis itu menatap Maya dengan tajam. Pakai baju butut begitu, masih berani ngomong sama aku. Entah kenapa, Maya sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dikatakan pasangan Bayu. Ia merasa lebih superior untuk membalas penghinaan dengan penghinaan. Maya hanya menutup telinga Bima, dan mereka diam-diam sampai di lantai pertama. Di lobi hotel terjadi keramaian. Gadis judes itu langsung hilang di tengah kerumunan, yang membuat Maya senang, karena kemungkinan besar pasangan Bayu itu sedang menuju ke mantan suaminya. Sesampainya di pantai, Maya sadar bahwa ia benar 2 kali. Tadi malam ia mengatakan pada Bayu bahwa gadis itu akan kembali padanya, ternyata lebih cepat dari yang Maya perkirakan. Dan pasangan itu memang sedang menuju ke pantai, ke Bayu, yang tugasnya rupanya adalah mencari kursi berjemur yang kosong. Sialnya, 2 kursi berjemur kosong lainnya berada sangat dekat dengan yang ditemukan Bayu. Mereka berada beberapa baris di belakangnya, dan jika mau, bisa melihat orang yang berbaring dan bahkan mendengar percakapan mereka. Tidak ada pilihan lain, Maya tidak ingin merusak liburannya dan putranya, jadi ia dengan hati-hati berjalan ke kursi berjemur yang kosong. Terlebih lagi, dengan penyamarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia dengan santai menata barang-barangnya, mengolesi Bima dengan tabir surya, dan berbaring di kursi berjemur. Tidak perlu menunggu lama untuk sesuatu yang menarik. Gadis itu mulai memarahi Bayu hampir seketika. Kamu nggak bisa cari tempat yang lebih dekat ke laut? Keluhnya. Ini yang paling dekat. Kalau mau lebih dekat ke laut, harus bangun lebih pagi, bukan tidur sampai jam 11. Oh, siapa yang ngomong? Siapa yang mabuk-mabukan sampai jam 2 pagi kemarin? Bukan kamu? Aku nggak tidur nungguin kamu, makanya nggak bisa bangun lebih pagi. Aku ingatkan kamu, sayangku, bahwa kamu pergi dariku kemarin. Aku tahu dari mana kalau 2 jam kemudian kamu sudah ada di kamar lagi. Ini semua akan jadi pelajaran buatmu, biar kamu takut kehilanganku. Bayu tidak menjawab apa-apa, tetapi gadis itu tidak berhenti. Aku sudah berbaik hati, melupakan semua sakit hati, melupakan kebohonganmu, penghinaanmu. Kapan aku menghinamu?
Liburan ini bukan penghinaan. Hotel jelek ini. Kamu tahu berapa lama aku nunggu lift sialan itu hari ini? Naik sama ibu-ibu bawa anak, kayak janda ditinggal suami. Setelah kata-kata itu, Maya memutuskan untuk berhenti mendengarkan pertengkaran pasangan itu. Ia melepas topinya dan menundukkan kepala, tetapi suara-suara itu masih sampai ke kursi berjemurnya. Kapan kamu akan berhenti menjadi begitu pemarah? Jawab Bayu pelan. Kapan kamu akan berhenti menjadi begitu? Oh, lihat dirimu. Kamu mirip siapa sih? Maya dengan hati-hati mengangkat kepala dan memandang Bayu. Ia sendiri menjadi penasaran, mirip siapa dia. Melihat wajah mantan suaminya, ia sedikit takut. Bayu pucat, matanya gelisah, dan tangannya seolah tidak menurutinya. Rupanya di bar kemarin, ia memang duduk sangat lama. Sinta? Aku perlu berbaring, kata Bayu dan jatuh pingsan di kursi berjemur. Bayu! Teriak gadis itu. Ada apa denganmu? Tolong! Siapa saja? Tolong dia! Seketika, kejengkelan Sinta berubah menjadi ketakutan. Dari wajahnya terlihat bahwa ia benar-benar takut untuk prianya. Sumber ketakutan ini tidak jelas. Apakah gadis itu takut kehilangan orang yang dicintai? Atau ia takut kehilangan dompet yang menafkahinya. Tetapi bagi Bayu, ketakutannya tidak ada artinya. Sinta hanya berteriak ketakutan dan tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu. Saat itulah Maya melompat dari kursi berjemurnya dan berlari ke arah Bayu. Ia memeriksa napas dan denyut nadinya. Bayu bernapas, tetapi denyut nadinya lemah. Bawakan payung untuk melindunginya dari matahari. Perintah Maya. Sinta. Payung apa? Untuk apa? Gadis itu menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam situasi darurat. Sudahlah, pergi saja ke hotel panggil dokter. Cepat. Gadis itu berlari ke hotel, dan Maya sadar bahwa ia harus memberikan pertolongan pertama sendirian. Orang-orang lain di pantai hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Maya menekuk kaki Bayu di lutut, membalikannya ke samping, dan mendongakkan kepalanya ke belakang untuk membebaskan jalan napas. Kemudian ia berlari ke kursi berjemur di dekat laut, mengambil payung matahari, dan meletakkannya di dekat Bayu. 30 detik kemudian, pria itu mulai sadar. Ia perlahan membuka mata dan melihat Maya. Ia menatapnya tanpa kacamata dan topi. Maya. Itu kamu? Tanya Bayu dengan tidak jelas. Iya, jawab Maya, menyadari bahwa ia benar-benar lupa tentang penyamarannya. Pada saat yang sama, Sinta kembali dari hotel bersama seorang dokter. Dokter mendekati Bayu, dan Maya kembali ke kursinya. Ia melihat dokter menyuntikkan sesuatu pada mantan suaminya, memeriksa denyut nadi, dan berkata kepada Sinta, semuanya baik-baik saja, pingsan biasa. Kemungkinan karena kepanasan. Sekarang ia perlu dibawa ke kamar yang sejuk dan dibiarkan beristirahat. Bagaimana saya akan membawanya? Heran gadis itu. Aku bisa jalan sendiri, bisik Bayu, bangkit dari kursi berjemur dan melihat sekeliling. Mungkin ia ingin mencari Maya, tetapi Maya tepat waktu kembali mengenakan topi dan kacamata dan berada di luar jangkauan pandang Bayu. Kemudian, bersama pacarnya, ia berjalan kembali ke hotel. Maya tetap berbaring di pantai. Situasi menjadi lebih rumit. Bayu tahu bahwa ia melihatnya, tetapi mereka belum sempat berbicara. Entah ia akan menganggapnya sebagai igawan pingsan, atau ia akan mencarinya. Keinginan untuk bertemu Bayu lagi benar-benar hilang dari Maya. Ia memandangi Bima yang sedang asyik dengan ponselnya, dan memikirkan reaksinya terhadap ayahnya, dan Bayu hampir pasti ingin melihat putranya, bahkan mungkin mulai berpartisipasi dalam pendidikannya. Kejadian hari ini menunjukkan dengan baik kepadanya dengan siapa lebih baik bersama, dengan wanita berpengalaman yang bisa berpikir, atau dengan gadis-gadis bodoh dan materialistis. Maya tidak menginginkan kembalinya Bayu ke dalam hidupnya. Lebih tepatnya, ia sangat takut akan hal itu, terutama jika Bayu mulai menyesal dan meminta maaf di hadapannya. Maya adalah gadis yang cukup berbelas kasihan dan bisa memaafkan banyak hal, tetapi memaafkan pengkhianatan, bahkan baginya, terlalu berlebihan. Maya mengemasi barang-barangnya dan pergi makan siang bersama putranya di kafe hotel. Di setiap pria yang duduk di sana, ia melihat Bayu. Karena cemas,
Ia tidak bisa makan dengan normal. Ia menggandeng tangan Bima dan membawanya kembali ke kamar. Belum sempat ia berbaring di tempat tidur, telepon berdering. Telepon itu ada di suatu tempat di dalam tas pantai dan Maya tidak bisa menemukannya. Pada saat yang sama, terdengar ketukan di pintu. "Tunggu sebentar," teriak Maya dan terus mencari telepon. Beberapa detik kemudian, telepon berhenti berdering, dan ketukan di pintu terdengar lagi. "Ada apa sih? Kan sudah dibilang tunggu sebentar." Dengan sedikit kesal Maya berjalan ke pintu dan membukanya. Di koridor berdiri Bayu. Maya langsung menutup pintu. "Maya, tunggu." Terdengar suara Bayu dari koridor. Maya berdiri beberapa detik, berpikir, dan membuka pintu lagi. "Bagaimana kamu menemukanku?" "Di resepsionis. Aku bertanya di kamar mana Maya tinggal dan menyebutkan namamu." "Aku bukan istrimu lagi," jawab Maya dengan tegas atas kecerdikan mantan suaminya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang, tapi ayo kita bicara. Aku mohon. Kamu tidak tahu apa-apa. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan sesuatu." "Tidak sekarang, anakku bisa dengar. Kalau begitu, nanti malam di bar hotel jam 10. "Baiklah." Rasa ingin tahu Maya akhirnya menang. "Tolong datang." Ya, Maya menutup pintu. Sekarang ia harus mempersiapkan diri secara mental untuk percakapan dengan mantan suaminya, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Sisa waktu sebelum percakapan itu, ia tidak bisa tenang. Apa yang akan diceritakan Bayu kepadanya? Cerita apa yang akan ia karang? Perlukah percaya pada satu kata pun darinya? Maya tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Satu-satunya hal yang ia tanamkan pada dirinya adalah untuk bersikap tegas, tidak sentimental, dan kritis terhadap semua yang akan ia dengar. Dengan pemikiran seperti itu, setelah menidurkan Bima, ia menuju ke bar. Memilih meja kosong di sudut bar di mana musik paling tidak terdengar, Maya mulai menunggu. 10 menit kemudian, Bayu muncul di pintu masuk. Maya tidak memberikan isyarat apapun agar ia lebih cepat menemukannya. Pria itu dengan saksama mengelilingi bar, dan sampai di meja paling jauh. "Halo Maya," kata Bayu dengan nada bersalah. "Sudah bertemu," potong Maya. "Kamu sudah pesan sesuatu?" "Belum." "Kamu kesini untuk minum? Akan lebih mudah untuk berbicara." "Sebentar." Bayu menuju ke bar, memesan 2 koktail, dan membawanya ke meja. "Dokter sudah mengizinkanmu minum?" "Sepertinya setelah pingsan lebih baik ditunda. Aku ambil yang non-alkohol." "Oh ya. Terima kasih sudah menolongku di pantai tadi. Kalau bukan kamu, aku tidak tahu apakah dia akan terpikir untuk memanggil dokter." "Sama-sama. Kenapa kamu tidak menjaga kesehatanmu?" "Dengan kondisi hangover di cuaca panas. Entah kenapa, aku jadi kurang memperhatikan kondisiku akhir-akhir ini. Mungkin harus lebih perhatian. Lagi pula, usiaku bukan 18 tahun lagi." "Tidak? Untuk apa? Kamu kan sudah lama meninggal. Dan orang mati tidak butuh kesehatan." "Maya," Bayu menghela napas berat. "Aku akan mulai bicara, dan tolong jangan potong pembicaraanku. Dengarkan aku mohon. Aku akan mencoba. Jadi, 3 tahun lalu, aku mulai menerima ancaman. Perusahaan kami bersinggungan dengan salah satu organisasi yang sangat serius. Semuanya berawal ketika aku mengambil pinjaman untuk proyek baru kami. Tentu saja bukan dari bank tidak akan memberikan pinjaman dengan syarat seperti itu, jadi aku beralih ke organisasi yang meragukan ini. Kami menandatangani kontrak, sejumlah besar uang ditransfer ke rekening kami, tetapi kontraktor yang kami pilih tidak memenuhi kewajibannya dan menghilang. Belakangan, kata perwakilan mereka terlihat di Siprus, tapi bukan itu intinya. Aku menghubungi organisasi pemberi pinjaman, menjelaskan situasinya, tapi tentu saja tidak ada yang mau mendengarkan. Aku diberi waktu sebulan untuk mengembalikan utang, kami pergi ke polisi, tapi di sana mereka bilang tidak bisa membantu apa-apa karena baik organisasi itu maupun kontraktor bekerja secara tidak resmi. Sejak saat itu, mereka mulai meneleponku, mengirim email. Aku takut mereka akan mulai datang ke rumah kami, menuntut pengembalian uang, dan bagaimana aku bisa menemukan uang sebanyak itu dalam sebulan. Setiap hari, ancaman datang semakin sering, dan aku memutuskan untuk pergi jauh-jauh ke Kalimantan.
Setelah berada di sana selama beberapa minggu, aku sudah akan kembali ketika penjaga penginapan tempatku tinggal memberitahuku bahwa sekelompok pemuda berpenampilan atletis menanyakanku. Aku sadar bahwa mereka menemukanku, tidak ada tempat untuk lari. Mereka akan mengejarku di bandara, di stasiun, bahkan di penginapan. Aku bingung. Rasanya hidup sudah berakhir. Aku ingat saat itu aku lari ke hutan, dengan ajaib menemukan sinyal di sana dan berhasil menelepon direktur utama kami, Pak Wirawan. Aku ingat betul percakapan itu. Awalnya ia memotong pembicaraanku dan menceritakan bahwa kamu menelepon, menanyakan di mana aku. Aku sangat menyesal, tapi aku tidak bisa melibatkanku. Jadi, aku menceritakan semuanya kepadanya. Saat itulah kami menyusun rencana untuk memalsukan kematianku di sana, di sungai itu. Kami sering arung jeram di sana, jadi kami memutuskan untuk menggunakan itu sebagai alasan. Aku memberitahu rekan-rekan perusahaan yang ada di sana bahwa perlu menyebarkan berita tentang kematianku dan entah bagaimana menyelesaikan masalah dengan tim SAR. Pak Wirawan harus menyebarkan berita itu ke seluruh perusahaan. Dan datang menemuimu. Bagaimana bisa kamu? Bisik Maya. Aku menyelamatkan nyawa, dan bukan hanya nyawaku sendiri. Mereka bisa menekanku melalui kalian. Bayu menyesap koktailnya dan melanjutkan. Pak Wirawan berjanji akan membantu kalian. Dia membantu. Nah, setidaknya begitu. Setidaknya begitu? Kamu pikir uang, warisan, bisa meringankan penderitaanku? Aku tidak hidup selama 3 tahun, tahu tidak? Ini perjalanan liburanku yang pertama selama ini. Aku menyesal, tapi aku tidak punya pilihan lain. Mengertilah, kamu bisa pergi bersama kami ke luar negeri, bersembunyi di sana. Kenapa kamu memilih cara yang paling kejam? Orang-orang itu akan menemukan kalian bahkan di luar negeri. Terlebih lagi, aku dalam situasi di mana aku tidak akan sempat pergi kemanapun. Aku benar-benar terpojok. Kamu bisa menceritakan masalahmu sejak awal, tidak menunggu sampai titik kritis. Aku tidak ingin membebanimu. Kita punya anak kecil, jadi ketakutan tambahan tidak perlu bagimu. Kamu ingat tentang anak? Berapa kali kamu menemuinya selama setahun terakhir hidupmu? Aku sangat sakit hati. Selama 3 tahun ini aku sadar betapa aku merindukan putraku. Bagaimana kamu bisa begitu? Seru Maya. Selalu keluar sebagai pemenang dari segalanya. Tersakiti, lemah. Aku sadar, ingin yang terbaik, tidak ingin membebani. Tapi jika kamu begitu merindukan putramu, kenapa tidak memberitahukan bahwa kamu masih hidup? Aku tidak bisa melakukannya. Bahaya masih ada. Aku tidak boleh muncul di kota sama sekali, dan telepon bisa disadap, dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksimu terhadap telepon dari alam baka. Sangat mulia, meninggalkan istri dalam duka selama 3 tahun dengan anak kecil. Aku berharap kamu cepat melupakanku. Hubungan kita saat itu jauh dari ideal. Menarik, salah siapa? Aku akui bahwa aku bersalah, termasuk dalam apa yang terjadi dengan hubungan kita. Dan apa yang harus aku lakukan dengan ini? Melompat ke pelukanmu karena gembira? Jangan ironis. Aku benar-benar merasa sangat buruk. Baiklah, lalu apa yang terjadi denganmu? Lalu 2 tahun berlari tanpa henti. Aku mengganti nama keluarga, tinggal di berbagai kota, tapi tidak pernah menemukan tempat untuk diriku sendiri. Dengan lega yang luar biasa aku menerima berita bahwa organisasi keuangan tempatku berutang telah dilikuidasi, dan pimpinan, karyawan, serta penagih utangnya ditangkap. Aku langsung kembali ke kota kita, dan dengan bantuan koneksi lama, memulai bisnis baru. Keuntungannya tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Apakah kamu pernah mengingat kami, Bima, setelah kembali? Mengingat, dan tidak sekali. Tapi jujur, aku benar-benar yakin bahwa kamu sudah melupakanku saat itu dan tidak memberitahukan tentang diriku. Aku memutuskan bahwa Bayu Krishna yang dulu sudah tidak ada lagi. Sekarang ada Bayu Pratama yang baru, dengan bisnis baru dan kehidupan pribadi yang baru. Kamu mengganti nama keluarga Krishna menjadi Pratama? Ya, aku merasa itu simbolis. Original, tawa Maya. Aku kadang-kadang teringat tawamu. Hentikan. Aku tidak bisa mendengarnya. Tidak perlu bermain sebagai suami dan ayah yang menderita di sini. Mengingat, dan ketika kamu mulai pergi berlibur tanpa henti, meninggalkan aku dan Bima sendirian,
Kamu juga teringat tawaku? Kan sudah kubilang aku bersalah padamu. Aku benar-benar bodoh. Bagus kamu mengakuinya, tapi penyesalanmu tidak akan menghapus tahun-tahun penderitaanku. Aku tidak tahu dengan tujuan apa kamu memutuskan untuk berbicara denganku. Pertama-tama, aku hanya ingin menjelaskan. Dan kedua, mendengar pengampunanmu. Jadi kamu pikir kamu akan menceritakan kisah sedihmu tentang bagaimana kamu diancam, bahwa kamu tidak punya pilihan, dan aku akan terharu dan memaafkan perselingkuhan dan pengkhianatanmu? Bayu tidak tahu harus menjawab apa. Ia melihat ke gelas kosongnya dan sudah akan pergi untuk mengambil yang berikutnya. Bayu bangkit dan langsung duduk kembali. Ada apa? Maya mengira Bayu kembali merasa tidak enak badan. Sekarang akan ada keributan. Tolong jangan perhatikan apapun dan jangan dengarkan apapun. Maya awalnya tidak mengerti rangkaian kata yang diucapkan mantan suaminya, tetapi sesaat kemudian, pacar Bayu saat ini, Sinta, mendekati meja. Ah, jadi di sini kamu, dasar brengsek. Sudah kuduga kamu akan lari ke bar dengan perempuan lain, katanya dengan keras dan menampar Bayu. Sinta, kamu salah paham? Aku sudah lama paham tentangmu. Kamu bukan laki-laki, tidak bisa menafkahiku, dan masih lari ke perempuan lain. Sinta memandang Maya. Dan kamu tahu tidak kalau dia itu punya bawaan? Aku melihat mereka di lift. Dia mau memanfaatkanmu. Bodoh. Sinta? Hentikan sekarang juga. Tidak. Tidak. Biarkan dia melanjutkan. Maya ikut campur dalam percakapan. Dasar perempuan jalang, masih berani kurang ajar padaku? Sinta berbalik ke arah Maya dan mencoba menjambak rambutnya, tetapi Bayu tepat waktu menahan pacarnya dan mendudukannya di kursi di sebelahnya. Lepaskan aku sekarang juga? Lepaskan? Tenang, kata Bayu dengan keras. Dia tidak bersalah apa-apa. Dia bersalah karena merebut laki-laki orang. Sinta tidak mau tenang. Anda benar sekali. Maya terus memprovokasi gadis itu. Justru untuk itulah saya datang ke bar ini, untuk merebut pria terkasih Anda. Pria yang setia, berbakti, dan jujur seperti ini sekarang sulit ditemukan. Nah, Anda telah kehilangan kebahagiaan Anda dalam pertarungan yang tidak seimbang dengan saya. Maya, kamu juga jangan ikut-ikutan. Bayu mencoba menenangkan mantan istrinya juga. Lepaskan aku. Akan kucabut semua rambutnya? Teriak Sinta. Cukup. Sinta, ini mantan istriku. Gadis itu seketika terdiam. Istri? Yang itu. Yang kamu tinggalkan bertahun-tahun yang lalu? Iya. Jawab Bayu dengan sedikit canggung. Mencoba menyembunyikan matanya. Ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu? Maya tertarik dengan ungkapan itu. Aku lebih suka bilang, hanyut. Tidak, lebih baik lagi. Bayu tidak bereaksi sama sekali terhadap ini. Tentu saja, ia tidak menceritakan semua petualangannya kepada pacar barunya. Tunggu. Heran Sinta. Anak yang kulihat bersamanya. Itu anakmu? Anakku. Kamu kan bilang kamu tidak punya anak. Aku berbohong. Sinta terdiam sejenak. Ia perlu mencerna apa yang baru saja didengarnya. Anda jangan khawatir, kata Maya kepadanya dengan nada tenang. Dia tidak punya banyak hubungan dengan anak ini, hanya secara biologis, anak itu hampir melupakan ayahnya, jadi Anda bisa menganggap bahwa ia tidak berbohong. Maya. Bayu mencoba membela diri. Bagaimana aku tidak sadar dari awal? Sinta memotong Bayu. Istri ditinggalkan, anak juga, dan aku pun akan kamu tinggalkan begitu saja. Sudah, aku tidak bisa melihatmu lagi. Selamat tinggal. Sinta melompat dari kursinya dan berlari keluar dari bar. Bayu berlari mengejarnya. Maya ditinggal sendirian dengan koktelnya yang belum habis. Bisakah ia berpikir seminggu yang lalu apa yang akan terjadi pada liburan pertama dalam bertahun-tahun ini? Setelah liburan seperti ini, seperti kata orang, akan dibutuhkan liburan lagi. Begitu banyak peristiwa yang harus dipikirkan dalam waktu lama. Tetapi secara batin, ia senang. Pertama, karena Bayu masih hidup. Ya, dia bajingan, pengkhianat, pembohong, tetapi ia hidup. Kedua, Maya sadar bahwa masa berkabung dalam hidupnya telah berakhir. Sekarang akan muncul kesulitan baru,
cerita kepada Bima tentang ayahnya. Tetapi semua ini hanya masalah sehari-hari, bukan tragedi. Setidaknya, hidup Maya akan menjadi jauh lebih menarik dari sebelumnya. Karena itu, ia tidak memperhatikan teriakan, hinaan, dan upaya untuk menjambak rambutnya dari pihak gadis yang berapi-api itu, karena ia sadar bahwa tahap baru dalam hidupnya telah dimulai, dan masa lalu tidak akan pernah kembali, bahkan dalam kenangan. Maya bangkit dan dengan perlahan keluar dari bar. Ia ingin berjalan-jalan sebentar di udara segar. Di halaman hotel sudah tidak ada siapa-siapa. Semua orang berada di kamar atau di bar dan restoran. Menghirup udara hangat Bali, Maya merasa bahwa ia telah bebas. Belenggu duka telah hancur. Ia berjalan ke sebuah taman kecil dan melihat Bayu duduk di bangku. Dilihat dari ekspresimu, kamu tidak berhasil mengejarnya, kata Maya dan duduk di sebelah mantan suaminya. Berhasil? Tapi sepertinya dia meninggalkanku. Kali ini untuk selamanya. Sekarang sedang mengambil barang-barang dari kamar. Untuk apa kamu butuh taman kanak-kanak ini? Kalian kan tidak pernah bisa semenit pun tanpa bertengkar. Setiap malam aku mendengar detail hubungan kalian. Aku tidak tahu. Sesuatu menahannya. Dia muda, aku sudah tidak lagi. Ingin energi muda, keceriaan, sudah bersenang-senang. Kan? Jawab Bayu sambil melambaikan tangan. Dengar, aku tidak mau memarahimu lagi. Lagi pula kamu sudah tahu semua tentang dirimu sendiri. Tapi katakan, apa kamu tidak kasihan pada dirimu sendiri? Maksudmu? Yah, begini. Sepanjang hidupmu kamu selalu berlari, mencoba mengejar uang, mendapat ancaman terhadap nyawamu sendiri, yang membuatmu harus memalsukan kematianmu sendiri. Mencoba mengejar kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, mendapat gadis naif yang suka berteriak ini. Kamu masih belum tua, tapi sudah pingsan karena hangover. Untuk apa semua ini kamu butuhkan? Kemana kamu sampai? Kau tahu, selama beberapa tahun terakhir aku hampir sampai pada titik untuk menanyakan pertanyaan itu pada diriku sendiri. Tapi setiap kali aku lari darinya dengan bantuan alasan-alasan klis, uang, yah. Mana ada yang namanya uang terlalu banyak? Mereka memberi kebebasan, keamanan, tapi kenyataannya padaku justru sebaliknya. Hubungan, yah. Itu kan energi baru. Darah muda, muncul lebih banyak vitalitas, kegembiraan, dan di sini pun meleset. Aku tidak tahu, aku benar-benar tersesat, tapi kan kamu sendiri yang membawa dirimu ke keadaan ini. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu mengasihani dirimu sendiri dengan cara yang salah. Memangnya bisa mengasihani dengan cara yang berbeda? Tentu saja. Rasa kasihanmu pada dirimu sendiri itu merusak, tidak ada gunanya. Malah sebaliknya, itu akan menguburmu lebih dalam. Kamu tidak mengasihani dirimu, tapi menghancurkan dirimu. Rasa kasihan yang produktif seharusnya berbunyi seperti ini, ya, kesalahan-kesalahanku membawaku ke situasi yang sulit, tapi aku cukup kuat untuk meninjau kembali prinsip-prinsipku dan mencoba membangun kembali semuanya. Kurang lebih begitu. Maya sendiri tidak sadar bagaimana kemarahannya terhadap Bayu menghilang. Ia melihat seorang pria yang lemah, tidak percaya diri, tetapi sama sekali tidak berbahaya, ia bahkan ingin membantunya. Sejenak, Maya bahkan takut bahwa ini adalah manifestasi dari perasaan yang bangkit kembali. Justru inilah yang ia takutkan ketika pertama kali melihat mantan suaminya. Tapi tidak. Rasa kasihan dan cinta adalah hal yang sama sekali berbeda. Meskipun terkadang sulit untuk membedakannya. Dan yang dimiliki Maya adalah rasa kasihan. Maya, terima kasih. Untuk apa? Di suatu saat dalam percakapan kita di bar, aku berpikir bahwa sekarang kamu akan menamparku, berbalik, dan lari. Terima kasih karena kamu tidak melakukannya. Aku memang punya pikiran seperti itu, senyum Maya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkannya. Dengar, bagaimana kamu tidak takut kembali ke kota? Kan di sana banyak sekali kenalanmu. Teman-teman, aku dan Bima pada akhirnya bisa melihatmu. Aku tidak tinggal di kota, tapi di sekitarnya, di kompleks perumahan. Aku tidak muncul di pusat kota. Bekerja kebanyakan jarak jauh, ke kota hanya dengan mobil. Dan kemudian, aku mengubah penampilan dan nama keluarga secara drastis. Tampaknya itu sudah cukup. Dan memang, sampai bertemu denganmu,
penyamaran berjalan sukses. Dan saat pertemuan pertama denganku pun berjalan cukup sukses. Maya teringat bagaimana pertama kali melihat Bayu di bandara, tetapi topi lebar tidak memungkinkan ia mengenali mantan suaminya. Kalau bukan karena Bima, mungkin kita tidak akan duduk di sini. Dia mengenaliku, aku sendiri tidak menyangka. Aku berharap dia sudah lama lupa segalanya. Bayu menghela napas berat. Maya, aku ingin bertemu dengannya. Untuk apa? Aku sadar bahwa aku tidak akan pernah menjadi ayah yang seutuhnya baginya. Tapi aku sangat ingin melihatnya. Kamu sendiri yang bilang aku bisa membangun kembali semuanya. Beri aku kesempatan ini. Tolong. Maya tidak tahu harus menjawab apa kepada Bayu. Mungkin sekarang, ketika Bima masih cukup kecil dan belum memasuki masa pubertas, adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan kehadiran ayah dalam keluarga. Tapi Maya takut untuk mengambil langkah-langkah drastis seperti itu. Ia sudah terbiasa membesarkan Bima sendirian. Aku tidak tahu. Pertemuan ini bisa sangat berat baginya. Aku mengerti segalanya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap bijaksana. Baiklah, tapi begini saja. Pagi hari aku akan mempersiapkannya, memberitahunya tentangmu. Lalu kita bertemu, bicara sebentar. Setelah pertemuan, aku akan bicara lagi dengannya sendirian. Dan hanya jika ia ingin melihatmu lagi, kita akan lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentu. Kalau begitu besok jam 11 di kafe hotel. Ya. Hanya saja, ingat. Bagi Bima, kamu adalah seorang penjelajah. Menjelajahi negeri-negeri baru. Ide yang menarik darimu. Baiklah. Aku mengerti. Maya mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke kamarnya. Ia gelisah dan tidak bisa tidur sampai pagi. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana pertemuan besok akan berjalan, bagaimana reaksi Bima, bagaimana Bayu akan bersikap. Terlalu banyak faktor yang tidak bisa diprediksi. Atau mungkin putranya Prosto tidak ingin melihat ayahnya lagi. Dalam perenungan ini, Maya berbaring sampai alarm berbunyi. Ia menyetelnya pada jam 10 pagi agar sempat bersiap-siap dan menjelaskan semuanya pada Bima. Ma, hari ini kita mau kemana? Tanya putranya. Mengamati bagaimana ibunya merias wajah. Iya. Maya berbalik ke arah Bima. Ingat penumpang di pesawat yang kamu sebut ayah? Ingat. Jadi, kamu benar. Itu memang ayahmu. Bayangkan, dia kembali dari perjalanannya, langsung ke Bali. Kan aku sudah bilang. Kan aku sudah bilang. Seru anak itu dengan gembira. Dan kita akan menemuinya hari ini? Iya, iya. Dia akan sangat senang melihatmu. Aku juga. Maya senang dengan reaksi putranya. Ayahnya menarik baginya, yang berarti secara psikologis pertemuan ini seharusnya tidak terlalu berat bagi Bima seperti yang dikhawatirkan. Di mana saja dia selama ini? Tanya anak itu. Dia sendiri yang akan menceritakan semuanya padamu. Ketika waktu mendekati jam 11 yang ditunggu-tunggu, Maya dan putranya keluar dari kamar. Ia semakin gugup. Mungkin sebelum terlambat, batalkan saja pertemuan ini, biarkan saja seperti dulu. Tidak. Tidak ada jalan kembali. Maya sudah memberitahu semuanya pada Bima, dan pembatalan pertemuan secara tiba-tiba justru akan menimbulkan trauma psikologis yang sangat dikhawatirkan ibunya. Maya dan putranya sampai di kafe yang terletak di lantai pertama hotel. Bayu sudah duduk di dalam. Melihat mantan istri dan putranya, ia bangkit dan berjalan ke arah mereka. Ayah, kata Bima dengan keras dan juga berjalan ke arah Bayu. Halo. Halo anakku, kata Bayu sambil memeluk putranya. Maya menyapa mantan suaminya, dan mereka semua duduk di meja. Nah, ceritakan bagaimana kabarmu? Kata Bayu kepada putranya. Menyenangkan. Di sini keren sekali. Aku dan Mama baru pertama kali melakukan perjalanan sekeren ini. Kalian hebat, dan aku selalu mengingatmu. Lanjut anak itu berbagi kesan, Maya memandangnya dengan heran. Benarkah? Benar-benar. Hanya saja aku lihat Mama tidak begitu senang kalau aku mulai bertanya tentangmu. Aku pikir itu karena Mama sangat khawatir padamu, jadi aku berusaha tidak membicarakanmu di depannya, hanya memikirkannya saja. Kamu di mana saja selama ini? Aku. Yah, Mama mungkin sudah menceritakan sesuatu padamu.
Bayu menahan air mata dengan sekuat tenaga. Aku berada jauh dan tidak bisa datang menemui kalian. Begitulah pekerjaanku. Mengerti? Bepergian ke berbagai kota, desa, hutan, danau, menjelajahi wilayah berbahaya. Pekerjaan ini menuntut kehadiran terus-menerus, dan kami para penjelajah sangat jarang bertemu dengan keluarga kami. Kenapa kamu tidak berhenti dari pekerjaan itu agar aku dan Mama bisa lebih sering melihatmu? Yah, seseorang harus melakukannya, kan? Biarkan saja mereka yang tidak punya siapa-siapa untuk dikunjungi, yang tidak ada yang menunggu, yang melakukannya. Bayu sadar bahwa ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia berpura-pura ada telepon mendesak dan berlari ke toilet. Ya, dalam situasi seperti ini, terkadang pria juga perlu menangis. Lihat, Bima, betapa sibuknya pekerjaan ayah, kata Maya, tinggal berdua dengan putranya. Bahkan saat liburan, telepon terus berdering dan mengganggu. Untuk apa pekerjaan seperti itu baginya? Keluh anak itu. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Beberapa menit kemudian, Bayu kembali. Maaf? Ya. Harus terputus. Kita tadi sedang membicarakan pekerjaanmu yang sibuk dan panjang yang tidak memungkinkanmu bertemu dengan putramu. Maya mulai mengarahkan pembicaraan ke partisipasi Bayu selanjutnya dalam pendidikan Bima. Ya, mengenai pekerjaan. Bayu sedikit terbata-bata. Kau tahu, Bima, aku berhenti dari pekerjaan itu, baru saja, lewat telepon, benarkah? Hore! Sekarang kita akan lebih sering bertemu? Tanya anak itu dengan gembira. Ya, kita pasti akan lebih sering bertemu. Bayu memandang Maya. Tapi jika Mama, tentu saja, tidak keberatan. Mama? Apa Mama bisa keberatan? Heran Bima. Tentu saja tidak. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Hanya saja, seberapa sering kalian akan bertemu akan sangat tergantung pada ayah. Aku janji kita akan bertemu sesering mungkin, kata Bayu dengan tegas kepada putranya. Kenapa kamu tidak bisa tinggal bersama kami lagi seperti dulu? Bayu tidak tahu harus menjawab apa kepada Bima. Ia dengan bingung memandang mantan istrinya. Maya mencoba keluar dari situasi yang sulit ini, karena ayah secara bertahap harus memulai hidup baru, mencari pekerjaan baru, dan ia tidak akan punya cukup waktu untuk berada bersama kita terus-menerus. Dan nanti, kalau sudah dapat pekerjaan, dia bisa, kan? Bima membuat Maya dan Bayu semakin canggung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nanti kita lihat saja. Maya menghindari jawaban. Bayu, Maya, dan Bima masih duduk lama di meja dan mengobrol. Mereka membahas liburan, laut, dan perjalanan, menceritakan tentang kehidupan mereka dan membuat rencana untuk masa depan. Hari itu tidak berakhir dengan sarapan di kafe. Mereka semua pergi ke pantai bersama. Bayu bahkan mulai mengajari putranya berenang. Mereka seolah saling mengerti satu sama lain. Bahkan dengan ibunya, proses belajar apapun tidak berjalan dengan minat yang sama bagi Bima. Maya mengamati semua ini dan teringat masa-masa ketika ia dan Bayu baru memulai hubungan dan ketika Bima baru lahir. Itu adalah nostalgia yang menyenangkan, tetapi dengan sangat cepat Maya kembali menguasai diri. Tidak bisa begitu saja melupakan perbuatan Bayu, perselingkuhan dan pengkhianatannya. Bagus bahwa ia dan putranya bisa akrab, tetapi perlu menjaga jarak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun Bayu telah banyak berubah selama ini. Menjelang malam, mereka bertiga berjalan-jalan di kota. Dari kejauhan, Maya, Bayu, dan Bima tampak seperti keluarga bahagia sejati. Hari mulai gelap, dan mereka kembali ke hotel. Setelah berpamitan di lift, Maya dan Bima masuk ke kamar mereka. Gimana, kamu suka bersama ayah? Tanya Maya. Sangat. Aku ingin setiap hari kita seperti ini, bersama-sama. Setiap hari tidak bisa. Besok kita sudah harus terbang pulang. Apa? Besok? Ya. Maya dengan semua petualangan bersama Bayu seolah-olah lupa bahwa liburan akan segera berakhir. Sayang sekali, apa kita akan terbang pulang bersama ayah? Tidak. Dia akan terbang nanti. Lain kali kita akan bertemu dengannya di kota kita. Menunggu lagi? Jangan khawatir, kali ini kamu harus menunggu jauh lebih sedikit. Jawab Maya dengan penuh harap. Ma,
Kenapa kalian tidak bisa tinggal bersama seperti dulu? Kan sudah Mama jelaskan. Inilah hidup. Terkadang kita harus memilih apa yang tidak terlalu kita sukai. Jalan seperti itulah yang harus dipilih ayah. Tapi semuanya akan berubah bagi kita. Kita akan lebih sering melakukan perjalanan seperti ini, lebih sering bertemu dengan ayah. Kamu akan suka. Baiklah, sambil menguap kata anak itu, dan pergi ke tempat tidurnya. Maya juga segera berbaring, tetapi beberapa menit kemudian telepon berdering. Maya diam-diam keluar ke balkon, dan menutup pintu rapat-rapat agar tidak membangunkan Bima. Halo, Maya, ini kamu? Di telepon terdengar suara Bayu. Ya. Kamu masih punya nomorku, seperti yang kamu lihat. Gimana Bima? Kamu sudah bicara dengannya? Sudah. Dia senang. Bagus sekali. Kalau begitu, besok kita ulangi jalan-jalannya? Tidak. Besok kami sudah terbang. Aku sendiri hampir lupa tentang itu. Untung ada pengingat di telepon. Ah, begitu cepat. Aku baru 3 hari lagi, dan besok sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu. Pagi sebentar saja. Tapi kita berdua saja. Aku sudah bilang pada Bima bahwa lain kali kalian akan bertemu setelah kami tiba. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Dia sudah terlalu banyak kesan dari hari ini. Kurasa lebih baik membangun kontak secara bertahap. Mungkin kamu benar. Di mana kita bertemu? Ayo di taman di halaman hotel. Baiklah. Selamat malam dan sampai besok. Apa kamu menyimpan dendam lama? Dan untuk apa marah? Pada kelemahanmu? Kelemahan bukan kejahatan. Jadi kamu bisa hidup tenang? Aku tidak dendam padamu. Kamu wanita yang sangat bijaksana. Aku lama tidak bisa tidur, terus memikirkan Bima dan kamu. Ingat dia bertanya kenapa kita tidak bisa mulai hidup bersama lagi? Ingat. Tadi malam dia bertanya lagi padaku. Jadi mungkin dia benar? Jika kamu sudah memaafkanku, jika kita bisa akrab dengan Bima, kenapa kita tidak memulai semuanya dari awal? Bagaimana menurutmu? Apa kamu setuju? Tidak. Setelah jeda singkat, jawab Maya. Betapa sulitnya ia memaksakan diri untuk mengucapkan kata itu. Kemungkinan untuk mengulang kebahagiaan keluarga masa lalu begitu menggoda. Perasaan Maya terhadap Bayu kembali berkobar. Tetapi ia menahan diri. Maya ingat peringatan yang ia berikan pada dirinya sendiri di pantai. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jawaban ya yang tergesa-gesa bisa menjadi kesalahan itu. Semuanya berputar terlalu cepat dan tiba-tiba. Pada dasarnya, dengan Bayu yang baru, ia baru kenal beberapa hari. Untuk memulai hubungan serius dan hidup bersama, itu terlalu singkat, dan pengampunan yang ia berikan pada Bayu sama sekali, tidak berarti kemungkinan untuk memulai hubungan itu. Memaafkan adalah satu hal, tetapi tidak membiarkan sakit hati baru adalah hal lain sama sekali. Bayu tidak membantah penolakan Maya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku mengerti jawabanmu. Di posisimu, aku tidak akan memaafkan diriku sama sekali. Tapi terima kasih sudah untuk ini. Yang penting, penolakanku tidak akan mempengaruhi agar anak itu kembali memiliki ayah. Untuk itu kamu tidak perlu khawatir. Begitu aku tiba, aku akan langsung menghubungimu. Tolong tulis kapan kalian sampai dan tetap bisa dihubungi." Baik. Kamu juga jangan hilang lagi kali ini. Tidak akan hilang. Maya harus kembali ke kamar dan bersiap-siap ke bandara. Baik ia maupun Bayu jelas ingin berpelukan sebagai ucapan selamat tinggal, tetapi mereka tidak melakukannya. Mungkin, dengan mengatakan tidak, Maya telah membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia pada dasarnya adalah orang yang tidak bisa menolak sejak kecil. Dan di sini, ia mengatasi semua perasaannya. Dengan demikian, Maya membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri dari perasaan. Setelah berbalik, ia mendengar Bayu memanggilnya. "Tunggu, ada apa lagi?" "Ya, tolong katakan, apakah penolakanmu ini selamanya? Atau aku masih punya kesempatan?" "Kita lihat saja nanti," jawab Maya, dan dengan langkah cepat pergi ke hotel. Sudah di dalam lift, air mata mulai menggenang di matanya. Tidak. Ini bukan air mata dari perpisahan yang menyedihkan dengan Bayu. Lagi pula, hanya dalam beberapa hari mereka akan bertemu lagi. Ini adalah air mata kebahagiaan.
kebahagiaan dari sensasi baru, dari halaman-halaman kehidupan yang baru. Selama hari-hari liburan ini, Maya belajar untuk memiliki sikap yang berbeda terhadap kehidupan, mengelola emosi dan perasaannya, menemukan ayah untuk anaknya, tetapi pada saat yang sama tidak terjerumus ke dalam hubungan yang sembrono dan naif dengan Bayu. Keseimbangan seperti itu hanya bisa dijaga oleh wanita yang bijaksana, dan persis seperti itulah Maya menjadi di hari-hari musim panas yang hangat ini.